Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari LPTK Universitas Lambung Mangkurat, kelas 4C, PPG Prajabatan Gelombang 2 2022. Kami di sini akan menjelaskan tentang pemahaman peserta didik. Kelompok 4 anggotanya Dini Hoiriyah, saya sendiri Eka Maulidinaryanti, Juraidah Wahyudi. 1. Pilihlah usia peserta didik yang Anda harapkan bisa mengajarnya suatu hari nanti. Kami dari kelompok 4 memilih kelas 4 yang diharapkan bisa mengajarkan suatu hari nanti. 2. Karakteristik anak tersebut menurut teori A. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget atau teori Piaget menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif seorang anak bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan, anak juga harus mengembangkan atau membangun mentalnya, jar Piaget 2000. Teori Piaget berfokus pada anak-anak, mulai dari lahir hingga remaja, dan menjelaskan berbagai tahap perkembangan, termasuk bahasa, moral, memori, dan pemikiran. Ada 4 tahapan perkembangan anak menurut Piaget dalam Willis R. 2011. Secara sederhana, teori ini menggambarkan bahwa belajar adalah aktivitas internal yang terdiri dari beberapa proses seperti pemahaman, mengingat, mengolah informasi, problem solving, analisis, prediksi, dan perasaan. Pada implementasi proses belajar mengajar di sekolah, bentuk penerapan teori kognitif adalah guru ketika menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik, serta memberi ruang bagi mereka untuk saling berbicara, serta diskusi dengan teman-temannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait tahapan perkembangan anak menurut Piaget. Yang pertama itu adalah tahap sensori motor, yaitu pada usia 18 sampai 24 bulan. Kemudian dilanjutkan oleh tahap praoperasional pada usia 2 sampai 7 tahun. Kemudian dilanjutkan lagi pada tahap operasional konkret, yaitu pada usia 7 sampai 11 tahun. Kemudian dilanjutkan lagi pada tahap operasional formal, yaitu pada usia 12 tahun ke atas. Selanjutnya adalah teori perkembangan sosial emosional Bronfenbrenner, yaitu perkembangan sosial emosional ini terdapat 2 teori utama yang membahas perkembangan sosio emosional anak, yaitu teori ekologi Bronfenbrenner dan teori perkembangan rentang kehidupan Erikson. Kedua teori ini sangat mendukung dalam menganalisis sudut pandang pemahaman akan kehidupan tokoh utama dalam film Beauty and the Beast. Kemudian kedua teori yang mendukung perkembangan sosial emosional yaitu teori ekologi Bronfenbrenner, kemudian teori perkembangan sosial emosional Erikson. Selanjutnya adalah teori ekologi Bronfenbrenner, yaitu teori ini terdiri atas 5 sistem lingkungan dari hubungan interpersonal yang kuat sampai pengaruh budaya internasional. 5 sistem tersebut adalah mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Mikrosistem adalah lingkungan tempat individu menghabiskan banyak waktu seperti keluarga, teman sebaya, sekolah, dan lingkungan di sekitarnya. Kemudian mesosistem melibatkan hubungan antar mikrosistem. Kemudian ekosistem berfungsi ketika pengalaman di keadaan lain di mana individu tidak memiliki peran aktif yang mempengaruhi apa yang dialami individu tersebut dalam konteks terdekat. Kemudian makrosistem melibatkan budaya yang lebih luas yang mencakup peran faktor etnis dan faktor sosioekonomi dalam perkembangan individu. Kemudian kronosistem mencakup kondisi sosiohistoris dari perkembangan tiap individu. Misal kehidupan anak-anak zaman sekarang akan sangat berbeda dalam banyak hal dibandingkan dengan zaman nenek, kakek, dan nenek pada zaman dahulu. Selanjutnya yaitu teori perkembangan sosial emosional Erikson. Teori ini disebut dengan teori psikososial. Ia berpendapat bahwa setiap individu berjuang melakukan pencarian identitas diri dalam tiap tahap kehidupannya. Hal ini dikarenakan
Identitas merupakan pengertian dan penerimaan, baik untuk diri sendiri maupun masyarakat. Menurut Erikson, masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan psikososial seorang individu. Peranan ini dimulai dari pola asuh orang tua hingga aturan atau budaya masyarakat. Erikson meyakini bahwa setiap jenjang kehidupannya, manusia akan menghadapi konflik yang berpengaruh besar pada karakter dirinya. Selanjutnya nomor 3, karakteristik terkait anak pengalaman masa kecil Anda sendiri. Untuk usia peserta didik yang kami harapkan bisa mengajarkannya suatu hari nanti, yaitu pada anak usia 9 tahun pada kelas 4. Karakteristik anak pada pengalaman masa kecil saya seperti yang 1, anak aktif dan peniru ulang dalam tahap perkembangan kognitif yang berada pada pra-operasional konkret. Yang kedua, anak berkembang lebih cepat ketika berinteraksi dengan yang lain. Yang ketiga, suka bermain. Dan yang keempat, menyukai hal yang membangkitkan imajinasinya. Selanjutnya, cara agar anak bisa mengembangkan fungsi kognitifnya serta sosio-emosional. Perkembangan kognitif adalah perkembangan anak yang mengacu pada pengembangan pemikiran, penalaran, pemecahan masalah, dan keterampilan kreatif. Perkembangan kognitif memastikan bahwa seluruh otak anak dapat tumbuh secara mental dan emosional. Satu-satunya perbedaan terletak pada proses berpikirnya. Adapun cara untuk meningkatkan kemampuan kognitif siswa serta sosio-emosionalnya yaitu dengan bermain sambil belajar. Yang pertama, bisa menyanyikan lagu. Ini dapat mendorong perkembangan memori dan menciptakan asosiasi antara kata-kata dan gambar. Yang kedua, identifikasi suara. Kita dapat mengajarkan anak untuk mengidentifikasi dan membedakan antara suatu yang berbeda di lingkungan sekitarnya, baik itu suara nyanyian burung, aliran air, maupun suara mesin cuci. Yang ketiga, permainan mencari alfabet. Potongan alfabet dapat ditempelkan di berbagai area di rumah. Yang keempat, kita bisa melibatkan bentuk dan warna, misalkan bola dan permainan warna-warni yang menyenangkan bersama anak dengan melibatkan manipulasi bentuk seperti bola, bangunan, atau potongan puzzle. Yang dibutuhkan agar anak bisa berinteraksi secara efektif yaitu kita bisa mendengarkan anak, berbicara dengan mereka, memberikan mereka waktu untuk merespon. Adapun komputer dan internet telah menjadi bagian yang tak terhindarkan dari kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa membuat komunikasi dengan anak-anak jadi lebih sederhana dan jelas. Menghargai prestasi apapun yang anak dapatkan, komunikasi harus selalu menjadi sesuatu yang memotivasi anak. Mengatakan sesuatu dengan cara yang lebih positif, menanggapi sesuatu dengan sabar, dan ajaklah anak untuk berdiskusi. Komunikasi adalah cara terbaik untuk mengapresiasikan perasaan. Sekian pemaparan materi dari kelompok 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.